abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Kebaran yang berkah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk menambah kembali amalan kita pada hari ini dari sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa risalah untuk seluruh umat manusia sampai dengan akhir zaman nanti. Hadirin Allah, pada khutbah yang singkat ini saya ingin barangkali di era sosial ini berseliweran media grup gitu ya, YouTube ya, Twitter atau X ya, atau Facebook dan lainnya gitu. Satu fenomena yang menarik ya, tentang bagaimana AI ya, artificial intelligence ini telah berkembang, dan saat ini salah satunya dalam bentuk ChatGPT. ChatGPT itu program yang kita bisa akses di komputer, di internet dengan mudah, free, dan kita bisa meminta para ChatGPT ini untuk menjelaskan tentang berbagai permasalahan. Biasanya kalau dengan satu atau beberapa keywords ya, dia akan memberikan informasi dengan kalian mengeksplorasi sumber-sumber yang ada di internet di seluruh dunia, semua sumber-sumber yang ada di seluruh dunia. ChatGPT ini atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu, kalau diibaratkan manusia, katanya IQ-nya itu sekitar 30.000. Kalau manusia itu rata-rata ya mungkin 100. Katanya orang Indonesia IQ-nya termasuk yang relatif rendah, 80-an gitu ya. 78. Kemudian paling maksimal katanya IQ manusia 280-an something gitu ya. Jadi kalau jadi kita 30.000-an gitu. Artinya memang luar biasa kecerdasan kita kan apa saja, dan dia bisa berdialog kemudian ya, kita bisa share dengan suara, kita bisa tanyakan ya. Nah, terakhir itu menarik, ada salah seorang selebgram atau artis yang dari luar, maksudnya dari Australia ya, dia menanyakan tentang agama ya. Menurut ChatGPT, bagaimana perbandingan antara Bible dengan Quran gitu ya. Apakah Bible ini murni kalam Tuhan gitu ya? Jawabnya sebagian. Bagaimana dengan Quran? Ya, Al-Quran itu 100% kalam Tuhan. Jadi dia ya pasti mengeksplorasi dengan waktu yang sangat cepat sekali, dia bisa memberikan informasi tentang kesahihan dari Al-Quran ini. Karena yang namanya Al-Quran sudah dalam bentuk digital ya, mudah sekali. Dan dia juga bisa melacak gitu ya, beberapa fenomena-fenomena yang ada dalam Al-Quran ini yang menunjukkan itu sesuatu yang susah kalau dipikirkan itu ada sebagai hasil kerja manusia. Salah satunya kalau ditanya berapa jumlah hari yang ada dalam Al-Quran disebut dalam Al-Quran atau yaum ya, bulan ya, berapa bulan ashar ya, berapa bulan dalam ditanya tentang bulan ashar, itu jawabannya 12. Jadi memang dalam Al-Quran kata bulan itu ada 12 kali ditemukan. Itu exactly sama dengan 6 bulan yang kita tahu dalam satu tahun. Nah, ketika ditanya tentang hari, ayo, jumlah kata ayom dalam Al-Quran itu ada berapa tebak? 365 kali disebut dalam Al-Quran. Apakah itu hanya kebetulan saja? Kan 365 itu jumlah hari yang ada dalam satu tahun, hitungan tahun Komariah ya. Jadi ini fenomena yang kebetulan. Dan bagaimana menulis satu buku, katakan kalau itu adalah
tulisan manusia gitu. Sampai kemudian mendapatkan jumlah kata hari itu 360, dan itu kan tidak ada pengeditan, tidak ada revisi dari Al-Quran itu, dan tersebar dalam berbagai ayat, berbagai surat. Kata Yaum itu, demikian juga dengan kata Sahar, bulan, sampai kemudian ketemu jumlahnya 12 ya. Dan Yaum itu jumlah 365. Dan banyak lagi yang lain, hitungan-hitungan numerik ya, matematis yang bisa dengan sangat mudah sekarang kita cari informasinya itu melalui AI ini, ChatGPT ini. Misalnya yang lain adalah jumlah kata yang terkait dengan laki-laki dan wanita itu exactly the same ya. Jumlahnya sama, serupa angka persisnya berapa. Kemudian siang dan malam, baik malaikat dan iblis itu jumlahnya sama, kata-kata dalam Al-Quran gitu. Nah, ini kan satu artificial intelligence saja mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Probability bahwa Al-Quran ini dengan numerical fenomena yang seperti itu dibuat oleh manusia itu sangat kecil sekali, sepersekian ratus ribu, sepersekian juta gitu ya. Satu hal yang tidak mungkin lah terjadi. Artinya artificial intelligence pada akhirnya juga ya mengakui ya, kesahihan Al-Quran bahwa itu kalam Tuhan ya. Jika ditanya apakah Tuhan ini satu atau tiga, dia tidak ada keraguan mengatakan Tuhan itu satu. Ketika ditanya apakah Yesus itu Tuhan atau Nabi, dia tidak ada keraguan, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Sampai kemudian apakah kamu dengan itu mengakui bahwa agama yang benar itu adalah Islam? Ya, agama yang benar adalah Islam. Nah, ini kalau ya orang-orang non Muslim ini terbuka mata hatinya, analisis pikiran mereka, maka sebenarnya tidak ada alasan lagi tidak mengakui kebenaran Al-Quran dan tuduhan mereka bahwa Al-Quran ini dibuat oleh seorang yang bernama Muhammad ya. Dan Nabi Muhammad SAW kita tahu adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ada riwayat di mana beliau mendapatkan bisa membaca, mendapatkan literatur dari Bible, dari Injil, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tidak ada aksesnya. Baru kita tahu juga kemudian beberapa sahabat itu diperbolehkan untuk belajar bahasa Ibrani kan setelah periode Madinah. Walaupun dalam periode Mekah pasti ada orang-orang Yahudi juga yang ingin ikutan haji barangkali gitu di Mekah itu, tapi setelah itu mereka lebih banyak yang meninggalkan dan ada di Madinah ya. Sampai suatu masa di mana mereka diusir oleh kaum muslimin ya dalam peristiwa Khaybar. Hadirin rahimakumullah. Jadi ya ini semakin membuktikan ya, semakin kecerdasan manusia itu, kalau manusia semakin cerdas, kalau dia itu logis dalam menerima ya benar, maka dari keraguannya kita mudah-mudahan ya insya Allah ya, dengan itu akan semakin banyak orang yang kemudian masuk ke dalam Islam, banyak rasa refleksi masuk ke dalam Islam ya, karena tidak bisa disangkal gitu, kebenaran dari Al-Quran ini, bahkan dengan tadi artificial intelligence yang dibuat oleh manusia sendiri dan dengan algoritma yang sangat canggih mendrive, mengeksplorasi informasi itu dari seluruh sumber yang ada di muka bumi ini. Tidak ada lagi alasan sebetulnya untuk tidak menerima, tidak mengakui Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli dan satu-satunya kitab suci yang terjaga ya, kemurniannya, dan itu adalah kalam Tuhan, kalam Allah yang tidak mungkin ada intervensi manusia, tidak mungkin dibuat oleh manusia. Kalau kita baca mungkin secara sederhana saja Al-Fatihah dan Al-Baqarah dan seterusnya, kisah-kisah, tapi kalau kita lihat gramatikal, kalau kita lihat kata demi katanya dan hitung secara numerik segala macam, subhanallah. Belum lagi kalau kita lihat dengan perbandingan dengan fenomena-fenomena yang ada di alam, betapa
sempat mengeksplorasi karena sempat ada kapan misalnya ada seseorang menyebut ya orang itu sebagai Fir'aun. Fir'aun penguasa itu sempat. Kemudian ada sedikit perdebatan. Kan zaman Nabi Yusuf juga namanya Fir'aun katanya gitu ya. Saya zaman Nabi Musa yang jelas nama Fir'aun disebutnya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, masa Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah masanya disebut bukan Fir'aun, tapi orang menyebutnya Al-Malik, Al-Aziz ya. Gambarkan sosok yang dipercaya oleh Al-Malik itu ya. Al-Malik ini adalah nama penguasa Mesir pada saat itu, karena dia tidak berasal karena pada periode itu, dalam periode Nabi Yusuf itu penguasa Mesir itu dari luar, dari orang asing yang menginvasi Mesir itu. Sedangkan masa Fir'aun itu adalah yang disebut sebagai masa terakhir atau mutakhir dari kerajaan di Mesir. Itu adalah masa jaraknya antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa alaihissalam itu lebih kurang 400 sampai 500 tahun, ya, bisa masanya panjang. Nah, Al-Quran secara dengan penggunaan bahasa yang tidak menyebut masa Nabi Yusuf itu Fir'aun berkuasa, tapi Bible menyebutnya Fir'aun. Bahkan menyebut dalam fase Ibrahim itu juga Fir'aun. Jadi saya interaksi dengan ChatGPT tentang masalah itu dan mengapa Al-Quran tidak menyebut masa di mana Nabi Musa itu sebagai Fir'aun. Alasannya karena Fir'aun itu adalah title gelar yang diberikan untuk raja yang asalnya asli dari Mesir, dan itu adalah periode yang terakhir dari kerajaan di Mesir. Sedangkan sebelumnya adalah masa di mana ada orang lain atau dari luar yang kemudian menjadi penguasa di Mesir. Dan ini menunjukkan sekali bagaimana Al-Quran Karim itu secara historis bahkan juga menyebut secara spesifik dan tepatnya, berbeda dengan Bible yang menyebutnya secara general dan salah kalau secara historis. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa lakukan eksplorasi dengan artificial intelligence ini di ChatGPT itu dan bertanya dari hal yang umum, pengetahuan umum sampai pengetahuan agama, jangan memberikan jawaban-jawaban yang terdiri ya memang kita harus kalkulasi, tapi sejauh ini memberikan jawaban yang logis, yang akurat ya, dan kurang bisa kita pahami sebagai satu kebenaran. Apalagi ketika dia mengakui bahwa Quran, bahwa Islam ini adalah ya, kitab dan agama yang benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada intervensi manusia terhadap ayat-ayat dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai muslim dan ini semakin menambah keimanan kita. Pengetahuan itu untuk menambah keimanan kita ya, itu kemudian akan tambah kuat semangat kita untuk melakukan beramal soleh. Kita mulai hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.